Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Salila dengan NIM 17076262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh virtual influencer, effectiveness, human likeness, dan credibility terhadap purchase intention pada pengguna media sosial TikTok di DKI Jakarta dengan studi kasus virtual influencer Lavarda Salsabila. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dominasi TikTok di Indonesia, yaitu dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak di dunia, yaitu 194,37 juta dengan 31% dan juga dengan 31 anggaran influencer marketing pada tahun 2026 itu meningkat di platform TikTok. Dan juga perkembangan teknologi AI melahirkan fenomena virtual influencer, yaitu salah satunya itu Lavarda Salsabila. Mungkin di luar juga sudah ada, contohnya ada Will Miquela. Namun di sini respon audiens pada kolom komentar unggahan Lavarda Salsabila itu komentarnya kontradiktif, dan tapi ada juga yang kagum terhadap visualnya, tapi ada komentar lain juga yang ragu pada keaslian dan kredibilitas dari Lavarda Salsabila, yaitu virtual influencer dangdut digital pertama di Indonesia. Dan juga di sini saya sudah melakukan pra-riset terhadap 30 responden yang hasilnya 66,7% menilai tampilan dari Lavarda Salsabila ini kurang menarik, dan juga ada 90% dari 30 responden itu mengatakan kalau Lavarda Salsabila ini tidak menyerupai manusia. Dan juga ada 83,3% yaitu tidak percaya dengan informasi yang diberikan dari virtual influencer ini. Dan juga 60% tidak tertarik untuk membeli produk yang dipromosikan Lavarda Salsabila. Dan juga di sini ada research gap-nya, yaitu dari kajian terdahulu pun masih minim tentang membahas virtual influencer, terutama yang ada di Indonesia. Dan juga di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah virtual influencer effectiveness berpengaruh terhadap purchase intention? Yang kedua, apakah human likeness berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention? Yang ketiga, apakah credibility berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap purchase intention? Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh virtual influencer effectiveness terhadap purchase intention pada pengguna TikTok. Dan juga yang kedua ada mengetahui dan menganalisis pengaruh human likeness terhadap purchase intention pada pengguna TikTok. Dan yang ketiga adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh credibility terhadap purchase intention pada pengguna TikTok. Dan selanjutnya ada dari manfaat penelitian, ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur pemasaran digital berbasis AI dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai virtual influencer. Dan juga ada manfaat secara praktis, yaitu hasilnya dapat menjadi acuan bagi perusahaan yang berkecimpung di TikTok. Dan juga yang kedua ada panduan bagi agensi kreatif perancang virtual influencer yang lebih kredibel. Yang ketiga ada kontribusi keilmuan bagi Universitas Negeri Jakarta, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan selanjutnya ada kajian pustaka dan juga hipotesis. Penelitian ini menggunakan 4 variabel utama, yaitu yang pertama ada virtual influencer effectiveness, yang kedua human likeness, yang ketiga credibility, dan yang keempat purchase intention. Untuk kajian dari human likeness ini ada daya tarik fisik, kepribadian, dan kesamaan karakteristik dengan audiens berdasarkan McQuarrie tahun 1985 dan juga Ohanian tahun 1990. Dan yang kedua ada human likeness, yaitu derajat kemiripan penampilan dan perilaku dari virtual influencer dengan manusia nyata atau influencer manusia, berdasarkan Noack dan Bianca tahun 2023. Yang ketiga ada credibility, yaitu tingkat kepercayaan yang diberikan penerima pesan pada sumber komunikasi, dari Hofland et al. Tahun 1993, dan Sazan
Purchase intention yaitu kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian produk yang direkomendasikan berdasarkan dari teori Eval tahun 1991. Untuk pengembangan hipotesisnya, ada hipotesis yang pertama yaitu virtual influencer attractiveness berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Hipotesis yang kedua ada human likeness berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Dan yang ketiga ada credibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Di sini ada kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan langsung dari ketiga variabel independen dan dependen. Variabel independen ada virtual influencer attractiveness, human likeness, dan credibility. Dan untuk variabel dependennya ada purchase intention yang akan diuji secara parsial. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausalitas. Dan untuk pengambilan sampelnya itu dengan cara survei dengan desain cross seksional. Untuk populasinya di sini saya memilih generasi Z pengguna TikTok di DKI Jakarta. Dan juga untuk teknik pengambilan sampelnya itu ada purposive sampling dengan 110 responden. Untuk instrumennya di sini saya menggunakan kuesioner dengan skala Likert 6 poin dan total dari instrumen pernyataan itu ada 29 item. Untuk teknik analisisnya di sini ada analisis statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, uji hipotesis, T, dan koefisien determinasi. Untuk hasil dan pembahasan dari karakteristik responden yang berjumlah 110 responden generasi Z pengguna TikTok di DKI Jakarta. Di sini ada mayoritas perempuan sebesar 62,7% dan juga laki-laki 37,3%. Dengan usia responden dominan di 21 sampai 23 tahun. Dan untuk domisilinya, responden terbanyak berasal dari Jakarta Selatan. Dan untuk status pekerjaan di sini ada yang paling terbanyak itu mahasiswa dan disusul oleh karyawan dan juga pelajar. Untuk intensitas penggunaan TikTok di sini menunjukkan lebih banyak memilih lebih dari 40 jam, yaitu yang menunjukkan tingkat keterpaparan yang tinggi terhadap konten. Dan juga di sini ada hasil uji instrumen yang menunjukkan seluruh 29 item menyatakan valid pada variabel virtual influencer attractiveness, human likeness, credibility, dan purchase intention, yaitu dengan R-table itu 0,361. Untuk uji reliabilitasnya di sini juga reliable, yaitu ada virtual influencer attractiveness 0,737, yaitu sudah lebih dari Cronbach's alpha 0,70, dan juga human likeness ada 0,867, credibility 0,705, dan juga untuk purchase intention 0,733. Dan untuk uji asumsi klasik, data berdistribusi normal, yaitu signifikansinya itu lebih dari 0,05. Karena di sini saya mendapatkan uji normalitasnya itu 0,200. Dan juga untuk multikolinearitas untuk ketiga variabel itu kurang dari 10, yang menunjukkan di sini juga bebas multikolinearitas. Dan juga untuk heteroskedasitas di sini saya menggunakan uji Glaser dan Scatterplot. Untuk uji Glaser seluruh variabel sudah lebih dari 0,05 yang menunjukkan tidak ada gejala heteroskedasitas. Dan untuk uji koefisien determinasinya itu ada
R square lebih besar dari 0,698 yang artinya 69,8% variasi purchase intention dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Di sini ada uji T yang digunakan yaitu untuk menguji secara parsial atau secara langsung variabel dari independen ke dependen. Di sini ada virtual influencer attractiveness terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Dengan T hitung itu 7,099 dan untuk T tabelnya 1,982. Yang sudah lebih dari T tabel maka status hipotesisnya itu diterima. Dan untuk variabel yang kedua itu human likeness menunjukkan T hitung 0,777 dengan T tabel 1,982. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang kedua ditolak dan tidak berpengaruh signifikan. Untuk variabel credibility terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention dengan T hitung 3,211 dan juga T tabel 1,982 yang mengartikan bahwa hipotesis diterima. Di sini ada koefisien determinasi dari virtual influencer attractiveness, human likeness, dan credibility menjelaskan 69,8% variasi dari purchase intention dan juga ada adjusted R kuadrat 0,689 setelah disesuaikan jumlah variabel dan sampel kontribusi model sebesar 68,9%. Selanjutnya ada pembahasan, kesimpulan, dan implikasi. Temuan ini menunjukkan daya tarik dari visual dan sosial Laverda Salsabila mampu membentuk persepsi positif yang mendorong minat beli terhadap produk. Namun untuk variabel human likeness yang tadi tidak berpengaruh signifikan karena responden menyadari bahwa Laverda Salsabila adalah intensitas CGI atau Computer Generated Image, sehingga lebih menilai dari daya tarik dan kredibilitas seorang influencer. Selanjutnya untuk credibility terbukti mendorong minat beli yaitu melalui kepercayaan dan profesionalisme memperkuat efektivitas dari rekomendasi sehingga membentuk kepercayaan audiens. Secara teoritis, implikasi secara teoritis yaitu penelitian itu memperkuat source credibility teori dari Hoffman et al. Tahun 1953 dan source attractiveness model dari McQuarrie 1985, yaitu kedua konsep ini terbukti relevan pada konteks virtual influencer berbasis AI. Untuk implikasi praktisnya, secara praktis perusahaan disarankan untuk lebih fokus pada daya tarik dan visual dan interaksi sosial dari virtual influencer. Yang kedua adalah membangun kredibilitas lewat konten akurat, konsisten, dan juga transparan. Yang ketiga adalah realisme visual berlebih bukan prioritas utama strategi. Yang terakhir, alokasikan sumber daya pada kualitas konten dan kepercayaan audiens. Demikian presentasi dari hasil skripsi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.